Pernahkah kamu merasakan duniamu hancur lebur hanya dalam hitungan 10 detik? Mungkin terdengar aneh, tapi bagiku, justru 10 detik itulah yang pada akhirnya menyelamatkanku. Ceritanya dimulai di sebuah ruang tunggu rumah sakit yang pengap, dengan aroma obat-obatan yang menusuk hidung. Aku duduk di sana, gelisah, menatap lantai yang dingin dan kusam. Tiba-tiba, ponsel di genggamanku bergetar. Getaran itu seolah merambat ke seluruh tubuhku, membawa firasat yang tidak enak. Di layar, ada sebuah pesan singkat, isinya hanya beberapa baris, tapi cukup untuk membuat kedua lututku lemas seketika. Angka-angka yang tertera di sana terasa seperti sebuah vonis mati. Dadaku sesak, napas menjadi pendek dan tersengal-sengal. Kepala mulai berisik, dipenuhi suara-suara sumbang yang menakutkan. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar, lalu memutar ulang semua dosa dan penyesalan yang pernah kulakukan. Rasanya seperti film horor pribadi yang diputar tanpa henti di dalam kepalaku. Aku ingin sekali berteriak, melepaskan semua beban yang menghimpit ini. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah bisikan yang rapuh, nyaris tak terdengar. Waktu terasa berjalan begitu cepat, sekaligus begitu lambat. Setiap detik terasa licin, seperti pasir yang jatuh dari genggaman. 1 detik jatuh, 2 detik hilang, dan aku semakin tenggelam dalam keputusasaan. Lalu, di tengah kekacauan itu, aku teringat satu nama. Nama yang seringkali terlupakan saat dunia terasa baik-baik saja. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mulai menyebut nama itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Di antara detak jantungku yang tak beraturan dan bunyi mesin-mesin rumah sakit yang monoton, nama Allah mulai mengisi setiap celah hatiku yang pecah. Perlahan, bisikan itu menjadi lebih kuat, seolah menjadi jangkar di tengah badai. Twist dari cerita ini bukanlah keajaiban instan yang sering kita lihat di film. Hasil laboratorium yang mengerikan itu tidak berubah. Angka-angka itu masih sama, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Dadaku terasa lebih lapang. Dalam 10 detik yang singkat itu, aku tidak menjadi lebih kuat, tapi aku menjadi jauh lebih jujur pada diriku sendiri. Aku menyadari betapa lemahnya aku, betapa kecilnya aku di hadapannya. Aku sadar bahwa tidak ada satupun yang benar-benar kupunya di dunia ini selain dia. Dan anehnya, justru di titik paling kosong, di titik paling rendah dalam hidupku itu, aku merasa begitu penuh. Rasanya seperti pulang ke rumah setelah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, tanpa perlu peta atau petunjuk arah. Aku menemukan kedamaian di tengah badai, hanya dengan menggen dia selama 10 detik. Ternyata, 10 detik itu cukup untuk mengubah segalanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan jika cerita ini bermanfaat. Sampai jumpa.